Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Angin kencang, rusak rumah dan tumbangkan pohon di Lumajang. Seorang warga terluka parah. Warga binaan di Lapas Jombang yang beragama Kristen mendapatkan remisi dan berkumpul keluarga saat perayaan Natal. Diduga terkait kendala teknis, pesona api biru atau Blue Fire di Kawah Ijen Bondowoso mendadak padam. Angin kencang yang terjadi di Lumajang menyebabkan sejumlah rumah warga rusak dan pohon tumbang. Akibat peristiwa alam itu, seorang warga terluka dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Haryoto Lumajang. Doni Agus Saputra asal Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang, dilarikan ke Rumah Sakit Umum Haryoto Lumajang guna menjalani perawatan. Pemuda berusia 21 tahun tersebut terluka parah usai tertimpa pohon yang tumbang akibat angin kencang. Selain Doni, dilaporkan sejumlah warga juga terluka akibat peristiwa angin kencang yang menyebabkan sejumlah rumah rusak dan pohon tumbang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang mendata sedikitnya ada 2 rumah warga ambruk. Satu rumah di Dusun Gelendang Petung, Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian. Rumah milik Malika ini rusak parah diterjang angin kencang. Satu lagi rumah milik Satuhan di Desa Pasirian, Lumajang. Memang kalau melihat dengan kejadian kemarin, ada aspek-aspek yang perlu kita ketahui. Salah satunya di saat-saat bulan-bulan Desember ini kita juga menghadapi cuaca ekstrim juga. Tidak menutup kemungkinan dengan adanya cuaca ekstrim ini di saat-saat ataupun daerah-daerah rawan kebencanaan itu akan menimbulkan musibah kebencanaan. Itu salah satu. Untuk saat ini memang di wilayah kebencanaan ataupun rawan bencana memang masih stabil. Petugas BPBD Lumajang bergotong royong bersama warga menyingkirkan material rumah yang ambruk serta memotong pohon yang tumbang. BPBD mengimbau warga untuk tetap meningkatkan kewaspadaan karena potensi bencana akibat cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi. Nur Salim dan Sri Rama melaporkan dari Lumajang. Air mata haru dan senyum kebahagiaan mengiringi perayaan Natal di dalam lapas kelas 2B Jombang, Jawa Timur, Kamis pagi. Di balik trali besi, 7 warga binaan Nasrani mendapat kado istimewa, remisi hukuman sekaligus kesempatan langka merayakan Natal bersama keluarga mereka. Kamis pagi 25 Desember menjadi momen tak biasa di lapas kelas 2B Jombang. 7 warga binaan beragama Kristiani terlihat penuh harap saat mereka dipertemukan dengan keluarga dalam perayaan Natal bersama di dalam lapas. Sejak pagi mereka berkumpul di aula lapas. Doa-doa Natal dipanjatkan diiringi nyanyian rohani yang mengalirkan suasana khidmat dan haru. Kebahagiaan mereka bertambah saat petugas menyerahkan remisi atau pengurangan masa hukuman. Remisi yang diberikan bervariasi mulai dari 1 hingga 2 bulan, sesuai masa pidana dan perilaku selama menjalani pembinaan. Momen paling mengharukan terlihat saat para warga binaan memeluk anak dan keluarga mereka. 2 orang ayah bahkan terlihat menggendong anaknya yang masih balita, seolah tak ingin melepas rindu yang selama ini terpendam. Bentuk perayaannya di lapas ini seperti apa di Natal ini? Ya, cukup meriah. Saya juga bersyukur dipertemukan dengan pembina-pembina yang luar biasa, yang selalu mendukung, yang selalu memberi kami tempat, orang-orang Nasrani. Memang dalam jumlah kecil, tetapi kami tidak pernah kehilangan perhatian untuk kami beribadah terlebih perayaan Natal. Kepala Lapas Kelas 2B Jombang menyampaikan, remisi bukanlah hadiah semata, melainkan bentuk apresiasi negara atas perilaku baik warga binaan selama menjalani masa pidana. Ada berapa Pak jumlahnya? Untuk
warga binaan yang mendapatkan remisi khusus pada hari ini di lapas kelas 2B Jombang sebanyak 6 orang dari 10 warga binaan ya. Karena 6 orang inilah yang sudah berstatus narapidana. Untuk yang 4 ini masih statusnya tahanan. Pemberian remisi khusus Hari Raya Natal ini diharapkan menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik dan kelak kembali ke tengah masyarakat dengan harapan baru. Dwi Mujarso dan Sri Rama melaporkan dari Jombang. Seorang mantan kepala desa ditangkap polisi usai dilaporkan melakukan tindak pidana korupsi dana desa di Arosbaya, Bangkalan. Sejumlah proyek pembangunan desa tidak direalisasikan sehingga mengakibatkan kerugian negara mencapai 300 juta rupiah. Tim Satreskrim Polres Bangkalan menangkap seorang mantan kepala desa Lajing, Kecamatan Arosbaya, Bangkalan pada Rabu siang. Tersangka MS 37 tahun yang merupakan mantan kepala desa Lajing ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan penyelewengan dana desa tahun 2019 yang seharusnya digunakan sesuai rancangan anggaran belanja atau RAB. Dalam kasus ini tersangka tidak mengerjakan sejumlah kegiatan proyek sebagaimana tercantum dalam RAB 2019 yang meliputi pengembangan pariwisata desa, pembangunan kios dan toilet, serta pembangunan area parkir. Kasus dugaan korupsi ini terungkap berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Bangkalan yang mengetahui adanya kerugian keuangan negara senilai 300 juta lebih. Temuan itu menunjukkan bahwa dana desa tahun 2019 tidak digunakan sesuai anggaran pendapatan dan belanja desa. Bahkan laporan yang disampaikan terbukti fiktif sehingga menimbulkan kerugian negara. Kerugian dari negara yaitu sebesar 344.580.080 rupiah. Modus operandi yang dilakukan oleh mantan kepala desa ini atau tersangka ini yaitu dengan tidak mengerjakan proyek pembangunan tempat pariwisata desa. Tersangka MS dijerat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Nia Karunia dan Sri Rama melaporkan dari Bangkalan. Harapan wisatawan pulang membawa kenangan tak terlupakan dari Kawah Ijen kini harus tertahan. Pasalnya fenomena blue fire, cahaya api biru yang selama ini menjadi ikon dan magnet utama Kawah Ijen mendadak tak lagi terlihat. Padamnya si api biru karena terkendala teknis. Inilah kawasan wisata Kawah Ijen di perbatasan Banyuwangi dan Bondowoso, Jawa Timur. Disinilah ribuan pasang mata biasanya tertegun menyaksikan api biru menari di gelapnya malam. Namun, kini yang tersisa hanyalah kepekatan kawah dan langit malam. Tak ada cahaya biru yang menyala, tak ada kilau api yang selama ini diburu wisatawan. Bagi sebagian pengunjung, padamnya blue fire bukan sekedar hilangnya atraksi. Ini adalah lenyapnya mimpi yang sudah lama dirawat setelah perjalanan jauh dan pendakian panjang. Padahal blue fire Kawah Ijen adalah fenomena alam langka. Api biru ini terbentuk dari gas belerang tekanan tinggi yang bertemu oksigen, lalu menyala dalam kegelapan. Keajaiban alam yang hanya bisa disaksikan di Ijen dan Pegunungan Hekla, Islandia. Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 3 Jember, Purwantono menjelaskan, padamnya blue fire bukan karena kerusakan alam, melainkan akibat adanya perbaikan instalasi pipa di sekitar kawah. Secara geologi, fenomena ini bukan hilang sepenuhnya. Menurut geolog Firman Sauki Nursabila, yang terjadi adalah
melemahnya tekanan gas belerang akibat faktor teknis. Yang sekarang terjadi itu berkurangnya intensitas gitu ya. Jadi yang biasanya kita melihatnya dengan intensitas yang cukup tinggi, sekarang mungkin karena beberapa hal kemudian menurun gitu ya. Tapi itu secara alami memang muncul, jadi istilah hilang mungkin kurang tepat. Artinya nggak hilang ya itu. Nggak hilang. Hanya memang terbatas ya. Kalau yang beredar kan sekarang kebutuhan pariwisata ya. Wisata kan itu nanti mana yang bisa dilihat gitu ya. Tapi secara alami ya terus keluar tuh gas sulfurnya. Pengelola memastikan perbaikan dilakukan demi keamanan dan keberlanjutan kawasan wisata. Wisatawan tetap bisa menikmati pesona Ijen lainnya sambil menunggu api biru kembali menyala. Sebagai salah satu destinasi unggulan Jawa Timur, Kawah Ijen biasanya dipadati wisatawan, terutama saat libur akhir tahun. Meski Blue Fire sementara padam, harapan itu masih ada, menunggu saat cahaya biru kembali menyapa dari dasar Kawah Ijen. Tommy Iskandar dan Sri Rama melaporkan dari Jember. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda untuk subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Fri Meriana pamit, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.